kita kasih waktu sampai dengan 1 minggu ke depan. Itu tugas untuk minggu ini. Terus kemudian minggu depan sekali lagi saudara sudah punya akun akun IG kelas untuk mengumpulkan tugas praktek. Tugas prakteknya sesuai dengan cabang pilihan saudara. Jadi kalau ada tadi misalnya si Syawa Joyce mau milih senam misalnya, maka silakan yang sudah ikuti hanya saja. Terus misalnya tadi ada lagi siapa tadi? Aduh, saya lupa. Misalnya ada yang milih sepak bola, ya udah ikut sepak bola saja. Misalnya Rafsani misalnya mau ikut sepak bola, ya silakan. Saudara yang ikuti hanya sepak bola saja. Nah, apa yang menjadi tugas saudara adalah mengikuti gerakan yang dicontohkan di dalam link YouTube yang nanti akan kita kirimkan minggu depan. Tugasnya pertemuan ke-5, sekali lagi pertemuan ke-5 dan pertemuan ke-6, 2 pertemuan praktek pertama ya itu dijadikan menjadi satu tugas. Pertemuan ke-5 dan pertemuan ke-6 dijadikan sebagai satu tugas untuk kemudian dikirimkan melalui akun IG kelas saudara. Ya, itu untuk dua pertemuan minggu ke depan, dua minggu ke depan ya, pertemuan 2 minggu ke depan. Saudara cukup mengumpulkan satu tugas dengan mengikuti di 2 pertemuan. Jadi minggu depan dan minggu depannya lagi itu jadikan satu tugas untuk dikirimkan melalui akun IG kelas saudara. Tapi tentu harus dikasih nama yang lengkap, identitas diri saudara yang lengkap, karena pada kelas itu terdiri dari 34 orang. Kemudian minggu berikutnya itu sudah masuk pada minggu ke-7, di mana minggu ke-7 target kita adalah untuk tes kebugaran. Tes kebugaran seperti di pertemuan pertama kemarin sudah saya bahas panjang lebar atas beberapa hal yang terkait dengan kecurangan, entah itu sengaja atau tidak, terutama pada jarak 20 meternya. Maka silakan itu diantisipasi, sehingga seperti yang kemarin sudah pernah kami sampaikan, kalau nanti ada tes kebugaran yang jaraknya asal kurang dari 20 meter misalnya, maka saya tidak akan menilai. Ya, dan sama tugas tes kebugaran nanti juga dikirimkan di akun IG kelas, biar semua bisa menjadi saksi dan video saudara menjadi bukti atas apa yang sudah lakukan di dalam tes kebugaran tersebut. Artinya kalau misalnya saudara melakukannya asal-asalan, maka teman saudara pun juga akan tahu tentang apa yang saudara lakukan. Dan perlu saudara ketahui, semester kemarin saya banyak menemui nilai yang di bawah standar. Jadi kami menggunakan Excel kita sudah kita masukkan formulanya, sehingga ketika misalnya dia bisa seseorang putri bisa melakukan misalnya level 3 lari yang ke-5, maka nilai nanti sudah akan muncul di situ berapa poinnya. Nah, kemarin itu saya ketemu dengan beberapa mahasiswa yang nilainya tidak muncul. Saya bingung, kenapa ini kok nilainya tidak muncul? Tidak ada yang salah, tapi kok nilainya tidak muncul. Ternyata apa? Itu di bawah standar. Jadi tidak ada nilainya gitu loh maksudnya. Tapi apapun ya kami harus memberi nilai, karena sudah mengumpulkan tugas. Nah, untuk itu tolong untuk jangan asal-asalan. Ya, banyak yang putra bahkan itu baru level 3 sudah berhenti. Waduh, itu kebugaran apa itu kalau level 4, level 3 putra sudah berhenti. Ya, terlalu rendah. Dulu sudah pernah saya sampaikan, selevel saya saja, ya, sekelas saya saja yang usianya udah mungkin hampir 3 kali lipat usia saudara pun, saya masih, kalau level 6 pun masih mampu saya. Maka kalau saudara kok hanya level 3, level 4, itu banget yang putra. Yang putri pun juga harusnya lebih banyak dari sekedar level 3. Maka silakan jangan jangan terlalu asal, yang penting mengumpulkan tugas, karena kami sudah punya standar nilai berapa itu sebenarnya sudah ada. Nah, itu silakan di satu kaitannya dengan tes kebugaran, pastikan jaraknya 20 meter
Yang kedua, musik dibunyikan, disuarakan. Ya, musik disuarakan. Karena kemarin saya dapati, saya juga ketemu ada beberapa yang hari aja musik tidak kedengaran. Apa namanya, suara audionya nggak kedengaran. Jadi kita nggak tahu ini larinya sudah pas atau terlambat atau melebihi atau asal lari, kita nggak tahu. Maka suara audio dari apa namanya dari musiknya itu disuarakan biar kita juga bisa mengetahui pas tidaknya, karena dalam pelaksanaan yang sesungguhnya terlambat 2 langkah dalam 2 kali kesempatan itu sudah kita anggap gugur, maka harus disuarakan. Nah itu terkait dengan tes kebugaran di 3 minggu yang akan datang. Maka silahkan kalau misalnya saudara minggu ini bisa rekam aja kegiatan saudara minggu ini. Kenapa? Karena kalau misalnya ketemu dengan 3 minggu yang akan datang, berarti terutama yang muslim saudara akan ketemu dengan bulan puasa. Maka daripada saudara puasa-puasa harus melakukan tes itu, dan jangankan kok puasa, tidak puasa aja hasilnya jelek, ya, maka lakukan aja tes itu sekarang. Dan sudah tahu apa namanya cara melakukannya. Kalaupun misalnya tidak tahu, buka YouTube, banyak contoh-contoh tentang tes kebugaran yang menggunakan model fitness, apa namanya, pakai aja kata kuncinya adalah tes kebugaran, blip test gitu aja, atau apa namanya fitness test yang model blip test, nanti pasti akan ketemu ya. Cari aja di situ tes kebugaran yang seperti itu ya, banyak contohnya, dan mungkin nanti kita akan juga share tentang materi tentang tes kebugaran tersebut ya. Itu coba Aina Suci Nur Rahmat ya, ada Aina Suci Nur Rahmat, karena baru masuk silakan tanya teman-temannya, banyak hal yang sudah saya sampaikan, banyak rambu-rambu yang sudah saya sampaikan, jangan sampai sudah tidak tahu karena baru masuk saat ini. Sampai di sini ya, sampai di sini ya, waktunya tinggal 8 menit. Ada yang mau ditanyakan? Ya silakan, kaitannya dengan tugas-tugas yang sudah saya sampaikan. Saya mau tanya Pak. Yuk silakan, Pasda. Buat yang TUB tadi itu ditulis tangan atau boleh diketik? Sebaiknya diketik aja ya, sebaiknya diketik aja biar memudahkan kami untuk baca ya. Karena kalau tulisan tangan itu fontnya macam-macam ya, font bingung saya kadang-kadang, font yang macam-macam itu A atau D atau apa, bingung kadang-kadang ya. Maka pakai font-font yang biasa aja, entah Times New Roman atau yang model-model di Word adalah itu yang Mbak Rasda ya. Iya Pak, makasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Dan gini, karena kita karena nanti tugas-tugasnya dikumpulkan dalam satu wadah yang sama, maka tentu ini menguntungkan bagi mereka yang keset, bagi mereka yang kurang rajin, sehingga mereka pasti akan menunggu dan kemudian akan melihat tugas-tugas yang sudah masuk dan akhirnya ganti font. Yang tadi apa namanya formatnya biasa kemudian dibuat miring, yang tadi formatnya dibuat miring sekarang dibuat tebal, dan kemudian diganti font kecil menjadi font besar dan sebagainya. Maka ya kalau itu terjadi, maka silakan sudah jadi saya Pak, tugas saya sepertinya di kopas oleh teman saya yang ini. Enggak apa-apa, silakan bilang ke saya ya, japri, jangan di grup, karena kalau itu terjadi ya kasihan, nanti saudara pasti nggak enak sama temennya. Maka japri silakan ke saya, kasih tahu saya Pak, tugas saya di apa namanya dikopas oleh si ini, sehingga sama persis, kalaupun beda hanya beda titik dan komanya aja. Itu ada lagi? Ada lagi? Sudah jelas? Karena minggu depan tidak ada pertemuan Zoom seperti ini loh. Minggu depan sudah kita kirimkan beberapa apa namanya video, sehingga itu bisa mewakili dari pertemuan kita. Tidak ada pertanyaan. Yang paling utama saya harus selalu katakan adalah
jangan asal kirim tugas, kirimlah tugas yang benar. Atau yang kedua terkait dengan tes kebugaran, kirimkan tugas yang jangan asal-asalan saudara, pokoknya yang penting melakukan, karena itu ada nilainya, ya. Dan juga jangan asal-asalan asal lari, karena itu ada ukurannya, ada aturannya. Kalau itu terjadi seperti yang dulu pernah sampaikan dan baru saja juga sudah saya peringatkan, maka saya tidak akan menilai tugas tes kebugaran yang jaraknya kurang dari 20 meter dan asal-asalan. Kalaupun misalnya di kelas lain mau tetap dinilai, ya monggo aja. Ini kelas saya punya aturan sendiri. Harusnya kelas lain pun juga sama seperti apa yang saya lakukan, karena apa, standarnya sudah ada. Dah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kecuali kalau misalnya ada pertanyaan, saya akan jawab. Saya akan masih tetap buka. Tetapi kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup. Boleh sudah lanjutkan tidur atau mandi lagi? Belum mandi ya, lupa. Ya, Sukma udah mandi? Belum. Lupa. Tanya, Pak. Nggak apa-apa, temennya banyak. Lah ini Ramadan pun juga ngaku ini loh, nggak apa-apa. Yang penting kan kelihatan di kamera kan ya fotogenik. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Orang saya pun kalau misalnya pernah lah, bukan kok setiap saat, pernah misalnya rumah saya itu jauh dari kampus, kira-kira 15 kilo. Padahal biasanya kuliah terpagi itu jam 6.30. Saya butuh waktu untuk perjalanan 15 kilo paling tidak 20 menit, paling tidak 20 menit. Sehingga kalau saya perhitungan dari rumah kalau udah jam 6 lebih 20, waktu perjalanan 20 menit berarti kan pas sekali. Dan misalnya saya bangunnya agak-agak sedikit kesiangan, kalau misalnya saya harus mandi dan sebagainya, waktunya kurang, ya terpaksa nggak mandi langsung berangkat. Ini pernah, bukan kok setiap saat seperti itu ya juga tidak. Pernah, tapi paling tidak kan ya jangan si Sukma yang ngaku ya, Sukma ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah, ini rahasia kita. Ini rahasia kita. Oke, ada yang mau ditanyakan? Waktu tinggal 3 menit. Kalau masih ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau tidak, saya anggap cukup. Yuk, Ramadan ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Ada? Nggak ada? Saya Baik. Oh iya, sebentar. Ini Mas Ramadan, satu kelas ini putranya ada berapa ini, Mas? Ada 5, Pak. Tim futsal. Aduh, ini kan fakultas teknik kan? Fakultas teknik sekarang dikuasai putri ya, ini parah ini. Masa fakultas teknik, kecuali kalau misalnya fakultas ekonomi banyak putri, ya wajar. Ini fakultas teknik banyak putri. Ya udahlah, nggak apa-apa, semua punya hak yang sama. Tapi kebetulan aja kelas ini banyak putrinya. Kalau dulu yang namanya teknik kimia ini banyak putranya, tapi sekarang banyak putranya. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang putra tolong untuk sedikit agak pinggir. Ya. Ya, baik. Kalau memang tidak ada yang bertanya dan semuanya sudah jelas, pertemuan di hari ini saya anggap cukup. Hari ini saya tidak menyampaikan TUB secara khusus, tapi paling tidak materi sudah kita sampaikan. Saya lebih jauh memberikan rambu-rambu tentang tugas-tugas di 3 minggu terakhir, termasuk hari ini jadi 4 tugasnya. Ya, tugasnya 3, tapi merangkum dari 4 pertemuan minggu ini dan ke depan, sebelum sampai di UTS. Dan UTS nanti bahannya adalah materi pertemuan di setengah semester ini ya. Cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau mungkin saya sedikit membuka rahasia saudara. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri sampai di sini. Selamat